Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah berdoa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah berdoa ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu bersyukur ya atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Semoga minggu depan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi, di mana minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teks biografi. Kan masih ingat kan apa itu teks biografi? Nah, kita sekarang akan mempelajari KD 3.16, yakni mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, yang diantaranya ada suasana, tema, dan makna dari puisi yang dibaca atau didengar. Nah, harapan Bapak di sini, Ananda sekalian itu bisa memahami unsur-unsur pembangun puisi itu apa saja dan bisa mengidentifikasi unsur pembangun puisinya. Nah, sekarang Bapak menggunakan model pembelajaran yakni problem based learning, ya, dimana kita akan memecahkan suatu masalah nanti. Nah, baik, kalau begitu apakah sudah siap sekarang kita belajarnya? Baik, baguslah kalau kita sudah siap ya. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah foto terlebih dahulu. Nah, ini fotonya. Kira-kira kita di sini sudah melihat apa saja? Di situ kan sudah ada anak kecil, ada duduk di pinggiran rel. Di sini kan kita memunculkan sisi emosi-emosi kasihan begitu kepada anak tersebut. Nah, pada dasarnya suatu keresahan inilah yang bisa dikatakan nanti adalah sebuah puisi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian lagi, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, tolong dicermati ya. Sutarji Kalsumbahri dalam karyanya Jembatan. Sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam ewuh perkewuh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan. Wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota. Jembatan-jembatan tumbuh kokoh, merentangi
semua sungai dan lembah yang ada. Tapi, siapakah yang mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam pada pucuk tulang kersang, dan otot limu menggeram. Mereka pancangkan koyak-moyak, bendera hati dipijak, ketidakpedulian saudara. Gerimis tak mampu mengucapkan kibarnya. Lalu, tanpa tangis, mereka menyanyi. Padamu negeri, air mata kami. Lah, kira-kira setelah menonton video tadi, apa yang ada di bayangan Anda sekalian? Sudah menemukan gambaran apa itu teks puisi? Nah, di sini puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra, merupakan salah satu bentuk genre karya sastra yang bentuknya itu larik, yang berisikan kata-kata imajinatif dan indah. Lah, puisi sendiri itu adalah ungkapan hati dari seorang penyair, ungkapan perasaan. Nah, seperti hanya yang Bapak katakan tadi mengenai gambar tadi yang Bapak tampilkan. Nah, ketika Bapak membuat puisi dan merasakan kesedihan tentang anak tersebut, Bapak akan menuliskan puisi yang bertemakan kemalangan-kemalangan anak. Nah, begitulah teks puisi itu. Kita lanjut. Karena kita sudah paham tentang apa itu puisi, kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada 4 hal. Ada 4 hal unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada suasana, yang kedua ada tema, yang ketiga ada isi atau makna, dan yang keempat ada amanah. Kira-kira ada yang tahu enggak makna atau arti dari 4 unsur pembangun puisi ini? Iya, suasana itu adalah gambaran deskriptif yang menggambarkan suasana, yang menggambarkan keadaan dalam puisi tersebut. Terus kemudian tema merupakan ide pokok dari puisi tersebut. Kemudian ada isi atau makna, di mana isi adalah sesuatu yang ingin disampaikan, sedangkan amanat merupakan pesan yang disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar puisi. Nah, sekarang Bapak punya puisi. Bapak punya puisinya Bapak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, di sini ada unsur-unsur yang membangun puisi ini, sehingga puisi ini menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Nah, sekarang Bapak meminta anak-anak sekalian untuk kira-kira apa sih temanya, kira-kira apa sih suasananya, kira-kira apa sih isinya, kira-kira apa sih amanatnya gitu. Bapak beri waktu 2 menit ya. 5 menit. Bapak beri waktu 5 menit ya. Nah, setelah itu nanti dipresentasikan.
Nah, sekarang kita koreksi ya. Nah, dari puisinya Bapak Sapardi Djoko Damono tadi yang berjudul Aku Ingin. Nah, di situ ada suasana kesedihan dan ketegaran seseorang tokoh aku. Kemudian isinya ada seseorang yang rela berkorban dalam memuai cintanya. Kemudian amanatnya, dalam mencintai seseorang atau ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, kita harus rela berkorban. Sedangkan puisi tersebut memiliki tema yakni romantisme. Nah, bagaimana? Seru bukan belajar tentang teks puisi itu? Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok untuk Ananda sekalian. Apa kelompoknya tetap saja seperti kemarin? Baiklah, kalau kelompoknya tetap seperti kemarin, sekarang Bapak punya puisinya Chairil Anwar ini. Bapak ingin 6 kelompok ini menganalisis, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua, yakni setelah menganalisis dan mengidentifikasi, nanti dipresentasikan, kemudian dipelajari tentang puisi ini. Lah, minggu depan Bapak punya tugas, yakni Ananda sekalian membacakan puisi ini di depan kelas. Atau mungkin puisi bebas. Yang penting kita belajar mendemonstrasikan puisi. Gitu, Ananda. Baik, Bapak beri waktu 10 menit ya. Terima kasih Ananda sekalian sudah mengumpulkan dan sudah melakukan presentasi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, seru? Alhamdulillah kalau seru dan menyenangkan ya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak menutupnya? Alhamdulillah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham semua ya mengenai apa itu puisi, unsur-unsur pembangun puisi ada apa saja, ada suasana, ada tema, ada isi, dan ada amanat. Ya sudah, Nanda sekalian, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga Anda sekalian diberikan kesehatan, dan semoga kita semua masih diberikan umur panjang supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Terima kasih Anda sekalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.